Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan itu yang menjadi doa dan harapan saya untuk teman-teman semua. Ini bukan hanya sekedar opening ya, tapi benar-benar tulus dari hati saya supaya teman-teman sehat walafiat. Dan kalau kemarin saya sempat merasakan apa itu serangan virus, seperti apa kuatnya, seperti apa membuat saya keder gitu ya, serba salah. Saya harap teman-teman jangan sampai karena seperti itu. Itu yang menjadi doa saya. Karena bagaimanapun channel ini berkembang karena support dari teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman sakit semuanya, saya juga ikut sedih ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan sesuatu. Ini metode yang sangat luar biasa, tapi ada beberapa pertanyaan. Metode ini sebenarnya simpel. Metode mengenai keajaiban dari perkalian 11. Nah, teman-teman, tolong jangan di skip supaya jangan sampai gagal paham. Kemarin ada komentar seperti ini. Aduh, saya ternyata menjawab salah katanya. Mungkin dia mengira-ngira sesuatu dan salah. Kenapa? Karena saya skip katanya. Di skip katanya. Kenapa di skip? Gitu. Sayang sekali ya. Oke, teman-teman, seperti ini. Ini ilmu loh. Ilmu penting. Jadi kalau kita teliti, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang disebut dengan rezeki nomplok, yang disebut dengan hoki, atau yang disebut dengan ya rezeki gitu ya. Karena apa? Karena kita cerdas dalam mengamati sesuatu. Bukan hanya berdiam diri terus nunggu rezeki datang, tidak. Ikhtiar itu penting. Nah, ikhtiar itu memerlukan pemikiran yang matang, positif, dan akal budi kita dipakai gitu. Ya, oke, teman-teman paham ya? Oh ya, saya juga mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa tetap memegang prokes, protokol kesehatan. Itu paling penting sekali. 5M, bukan 3M lagi, 5M, mengenakan masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga membatasi mobilitas. Yang nggak penting-penting amat, kalau tidak penting amat maksudnya ya jangan bepergian, berkumpul dengan keluarga. Kalau Anda yang mencari nafkah, lakukan itu semaksimal mungkin dengan memberikan satu perlindungan kesehatan yang semaksimal mungkin, salah satunya dengan mengenakan masker, supaya kita sehat, keluarga sehat, sekeliling kita sehat, dan negara sehat, negara kuat, dan kita kembali bangkit lagi. Jangan mau kalah dengan negara lain. Indonesia pasti bisa. Harus optimis. Oke teman-teman, ini ada uniknya seperti ini. Contoh perkalian 11 itu 20 dikali 11. Hasilnya berapa? Ini sangat mudah. 20 kali 11 sebetulnya gampang ya. 20 kali 10 200. Tambah 20 lagi 220. Tapi gimana nih penjabaran pakai metode ini? Gini nih. 20 kali 11 cukup turunkan 2-nya. Bisa dilihat dengan jelas. Dan turunkan 0-nya. Beres. Di tengahnya 2 ditambah 0. Berapa 2 tambah 0? 2. Hasilnya 220. Selesai. Gampang kan? Nah, di penjelasan yang lalu, di video yang lalu saya menjelaskan ini. Tapi nanti ada pertanyaan nih muncul. Yang kedua, 22 dikali 11 sama dengan, gimana tadi caranya? 2-nya dipisahkan. 2-nya juga dipisahkan. Di tengahnya apa? Betul, 2 ditambah 2. 4. Jadi hasilnya 242. Bisa dibuktikan pakai kalkulator, teman-teman. Silahkan. Berikutnya, misalnya angkanya lebih besar dari 20-an, 50-an, 50 ke atas, 52 dikali 11. Aduh, sama kayak tadi. 5-nya dipisahkan. 5 dan 2 dipisahkan. Tengahnya berapa? 5 ditambah 2. 7. 572. Hasilnya seperti ini. Beres. Simpel kan? Nah, pertanyaannya waktu itu ada seperti gimana kalau ditambahkannya ternyata lebih dari 10. Ini kan di bawah 10. Ini kan di bawah 10. Ini di bawah 10 hasilnya. Gimana kalau ditambahkan lebih dari 10 hasilnya ya? Contoh misalnya angkanya nih ya, 85 misalnya. Ini contoh. 85 dikali 11. Kan dipisahkan kayak tadi. 8 5. Bagus. Nah, tengahnya ini kan 8 ditambah 5. Ini kan lebih dari 10 nih hasilnya. Hasilnya adalah 13. Langsung tulis 13? Bukan. Kalau 13 berarti kan jadi 8.135. Kalau 13, ini kalau hasilnya di atas 10, 13 nih.
Ini kan 13 nih jumlahnya. 3 tulis, satunya simpan di atas 8. Beres. Jadi hasilnya adalah 5, 3, 9, 935. Waktu itu saya sudah menjelaskan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini yang muncul pertanyaannya, kalau ini ya, misalnya jumlahnya bukan 2 digit, tapi lebih dari 2 digit. Contoh misalnya, 1, 2, 3, 4, nggak tanggung-tanggung 4 digit. Mau pakai 5 juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, oke boleh. Dikali 11. Hasilnya berapa? Ya sudah. Satunya dipisahkan dulu. 1 di sini, ujungnya 5. Ini kan tinggal diisi tengahnya, bukan diisi 2 tambah 3 tambah 4 langsung seperti itu, enggak. 1 dulu tambah 2. Berapa? 3. 3, udah. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 5, 9. Jadi hasilnya adalah 135.795. Kita buktikan pakai kalkulator. Kali ini 1, 2, 3, 4, 5 dikali 11. 135.795. Terbukti. Oke? Nah, simpel kan? Nah, sekarang ada pertanyaan ini yang istimewanya seperti ini. Kalau misalnya menemukan sebuah kasus, kasusnya adalah, ini kan mudah. Tinggal ditambahkan kayak tadi kan. Tambah. Gimana kalau di setiap ini ternyata ada jumlah yang lebih dari 10? Sama seperti kasus yang tadi tuh. Kasus yang mana tadi? Yang jumlahnya di atas 10 tadi. Ya, yang 8 tambah. Oh ini, pusing nyari kemana-mana, tahunya di atas. 8 tambah 3, ini kan di atas 10. Gimana kalau di sini setiap masing-masing ada yang seperti ini? Kasusnya di atas 10, begitu jumlahkan. Jangan khawatir, kita langsung saja praktekkan. Prakteknya seperti ini. Misalnya saya udah kasih contoh, misalnya 39, 7, 4, 1 dikali 11. Ya teman-teman. Caranya gimana? Ya udah pisahkan dulu. 3 dan 1. Baru sekarang kita jumlahkan. 3 tambah 9, hasilnya 12. 2. Satunya simpan di atas 3. Satunya simpan di atas 3. 9 tambah 7. 9 tambah 7, 16. 16. Satunya simpan di atas 2. Oke. Sekarang 7 tambah 4, 11. 1. Simpan satunya di atas 6. Sama kayak tadi, cuman ini beruntun. Nah, sekarang 4 tambah 1, ini nggak di bawah 10. 5 kan? Langsung saja, tambah. Langsung saja tulis 5. Nah, baru dijumlahkan. Jumlahnya berapa? 1, 5, 1. Nah, ini 1 tambah 6, 7. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Hasilnya adalah 437.151. Satunya jelek. Kita buktikan pakai kalkulator. Kalkulator menghitung 39.741 dikali 11. 437 151. Terbuktikan? Simpel. Sangat mudah. Jadi teman-teman, ini adalah sesuatu yang memiliki data. Datanya contoh gini. Kalau misalnya teman-teman ada soal seperti ini ada jawabannya. Ini ada jawabannya, misalnya kayak tadi ya. Ada jawaban, disuruh mengisi yang ini. Kita sudah tahu dengan seperti ini polanya, ketahuan nih kenapa bisa 220. Oh, ternyata lama-lama teman-teman bisa menghitung sendiri. Oh, kenapa ini 242? Oh, jangan-jangan ini 2 tambah 2, 4. Ini juga sama, 2 tambah 0, 2, tetap 2. Ini juga 5 tambah 2, 7. Nah, seperti itu. Ini berdata. Datanya semakin banyak, semakin akurat hasilnya. Ini istimewa, makanya kerennya matematika itu seperti itu. Bisa mempermudah segala sesuatu menjadi lebih mudah, maksudnya hidup kita dalam menghitung dalam hal apapun juga. Jadi berguna sekali untuk sehari-hari. Nah, mengacu kepada pertanyaan, berapa angka setelah 2580? Nah, itu nggak ada data. Datanya mana? Data sebelumnya nggak ada. Sama seperti ketika atau pada saat kita mendapat tebak-tebakan. Tebak-tebakannya seperti ini. Ini bukan tebak-tebakan yang buat PR teman-teman ya, ini langsung dijawab. Seperti ini, teman-teman. Ini kan kita minta mengisi tanda tanya. 1 tambah 3, 4. Tapi di bawahnya 2 tambah 1, 7.
Di bawahnya 5 tambah 0, 12. Ini ini lateral thinking nyeleneh ya, maksudnya tebakan nyeleneh. Tapi jadi 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ini kan pusing. Tapi dengan seperti ini kita bisa melihat sebuah data. Datanya apa? 1 tambah 3 betul 4. Tapi kenapa ini 7? Oh, rupanya 7 ini adalah, dan ini kenapa 12? Setelah diteliti, teman-teman bisa menemukan, oh ternyata 7 ini rupanya digabungkan, 2 tambah 1 kan 3, digabungkan dengan hasil sebelumnya. 2 tambah 1, 3, ditambah 4, 7. 5 tambah 0 tetap 5, ditambah 7. Hasil sebelumnya kan 7 nih, yang atasnya 12. Berarti yang bawah juga adalah 1 tambah 1, 2, 2 ditambah 12. Sama dengan, berarti ini isinya adalah 14. Kenapa? Karena ada data sebelumnya. Ini yang paling penting. Jadi kalau tidak ada data, saya bingung menjawabnya. Tidak mudah gitu teman-teman. Makanya saya tadi sampai berapa kali gitu. Gimana nih, nggak ada data pendukungnya, saya sulit gitu. Makanya sampai pusing kepala. Untung ada kopi dulu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau saya simak sih angka-angkanya, ini semoga tidak membuat teman-teman pusing, tidak membuat teman-teman jadi parno dalam matematika, malah kebalikannya, menjadi suka, mencintai, dan menyenangi matematika karena itu sangat memudahkan untuk kehidupan kita dan matematika itu keren. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, alasan ini kenapa saya sangat sulit menjawab 2580 itu karena tidak ada data yang akurat. Jadi demikianlah apa yang saya bawakan ini, semoga berguna. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi pesan dari saya, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Terus berdoa, terus berusaha, dan juga terus bersyukur, tetap bersyukur apapun yang terjadi. Lakukan itu setekun mungkin, maka kita akan berhasil dalam hal apapun juga. Karena keberhasilan lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Saya Josandi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Ngopi dulu.